Segala puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul dalam masjid yang kita cintai. Salawat mengirimkan salam keruh baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melawaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Ustaz yang kami muliakan jemaah salatul subuh dan rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diundang sebagai penceramah pada pagi hari yang berbahagia ini yaitu Al-Ustaz Haji Asbar Lubis Mirsi. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kepada Al-Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Pakai pantun dulu ya. Diulangi balik pantun yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Bijai pusatnya Langkat, ini beralih ke kota Setabat. Yang jawab salam dengan semangat, didoakan duitnya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat-kilat, imannya semakin kuat, ibadahnya padat, bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala mawalah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali tentu salam hormat dan takdim saya kepada orang tua saya di badan kemakmuran masjid kita ini atas waktu dan amanah yang berikan pada saya dapat bersua dengan Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid Ar-Ridho yang dimuliakan Allah. Selanjutnya barisan guru-guru, para alim ulama, cerdik pandai dan umarok yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, abang kakak yang saya hormati, barisan adik-adik, para remaja dan anak-anakku sekalian. Sama-sama kita cintai dan banggakan selaku generasi muda Islam, harapan bangsa, harapan umat, harapan orang tua, harapan kita semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 Ramadan 1446 Hijriah. Sehat-sehat kita mudah-mudahan bisa nanti menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyak kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita. Tentu harapan kita istiqomah mengimaninya, dimudahkan kita memahami, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Di hari akhirat kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Kita sangat membutuhkan
kedudukannya nanti. Dalam sebuah hadis jelaskan Rasulullah SAW bahwa pernah Aisyah bertanya kepada suaminya Muhammad SAW, hal tanzuru ila ahlikum yaumil qiyamah. Suamiku, hari ini kau tidur di pangkuanku, tapi nanti di akhirat apakah kau ingat nanti kami, keluargamu dan istri-istrimu? Maka Nabi kita jawab, Wallahi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangan Allah Subhanahu wa taala, di salasi mawadid, ada 3 tempat nanti di akhirat, kata Rasul, fa inna ahadan la yanzuru illa nafsa. Pada ketika 3 tempat ini manusia tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya ingat dirinya sendiri karena persoalan sangat pelik, sangat menakutkan untuk melalui rentetan-rentetan perjalanan akhiratnya. Kapanlah itu Bapak Ibu? Kata Rasul, pertama ketika kita mau menerima kitab catatan amal kita, sampai kita melihat apakah dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kira-kira kalau hari ini ditanya Bapak Ibu, kira-kira dari mana buku catatannya dapatnya? Kanan? Yakin? Bagus itu. Harus baik sangka kita, harus dari kanan. Yang kedua, idza wudi'a mawazin, ketika ditaruh timbangan di depan kita, mau ditimbang amal kita, apakah beratan kebaikan atau sebaliknya beratan keburukan? Berarti sekarang yakin kita lebih berat kebaikan, baik sangka aja ya. Terakhir adalah indas sirat, ketika mau melewati sirat. Ketika ditimbang amal manusia itu, Rasul tidak bergeming dari situ. Dia melihat semua umatnya ditimbang amalnya, dan pada saat itu dia akan memberikan syafaatnya, termasuk pada orang-orang yang banyak berselawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan nanti sama-sama kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Terima kasih waktu yang ada. Mohon maaf saya bingung ini apa yang mau disampaikan ini. Banyak kali yang saya sampaikan tapi nggak mungkin. Nah, kemudian saya tengok ini sudah 16 malam ya, ustaz-ustaz kita, saya tengok ustaz senior kita, ustaz senior yang telah menyampaikan kajian-kajian. Oleh sebab itu mohon maaf saya, kajian kita pagi ini mengulang-ulang kajian ini Bapak Ibu, mengulang-ulang kaji, lancar kaji karena diulang pasal jalan karena ditempuh, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kajian-kajian kita tetap masih, karena ini suasana Ramadan, ya soal Ramadan lah, soal puasa kaji kita pagi ini. Jadi mohon maaf saya Bapak Ibu, kalau sudah kajian yang sudah kita dengarkan, sudah kita pahami, sudah kita amalkan, tidak masalah. Walaupun ulang-ulang, mudah-mudahan tetap ini berikan Allah kepada kita pahala taklim. Namun sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Sehatkah semua? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya, sehat tiga-tiga ya. Kalau jasmaninya sehat bisa diukur, kalau rohaninya sehat bisa diukur, tapi kalau kantongnya sehat saya tidak tahu. Karena kadang-kadang saya tengok ada orang biasa-biasa saja bawa tas kresek, oh pikir siapa kawan, pokoknya di dalam tas kreseknya itu miliaran duit di situ. Tapi ada juga yang kita tengok luar biasa penampilannya, kantongnya tebal, rupanya dompetnya yang tebal. Tapi kalau sehat jasmaninya bisa kita ukur di antaranya mau makan dan minum. Kalau masih mau makan dan minum sehat. Tapi kalau sudah tidak mau makan dan minum, itu jasmaninya sudah ada penyakit. Yang kedua, mau cakap. Makanya kalau ada orang sakit keluarga kita, kalau masih mau cakap, oh masih sehat ini. Tapi kalau sudah diam aja, takut kita itu. Dan yang ketiga, mau tidur. Jadi kalau masih mau tidur, nah, itu aman, itu sehat. Tapi kalau sudah gelisah, tak mau tidur, ada penyakit. Tapi kalau sehat rohani, semuanya yang datang ini sehat. Karena Rasulullah mengatakan tanda sehatnya seseorang itu rohaninya ada 4. Al aqil man yakun maqluban ala aqlihi ayyakuna lahu sa'at. Tanda sehatnya akal manusia itu ketika masih ada 4 hal. Pertama di antaranya wasa'atul yunani biha rabbah, ketika dia masih mau membangun ibadahnya.
masih mau dia beribadah. Inilah kita kemarin. Mudah-mudahan pertanda sehat rohani kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, saya ingin menyapa kita, bahagiakah hadir di masjid ini? Bapak Ibu bahagia? Tamu Allah ini sih, tamu-tamu Allah. Mana lebih enak di rumah atau di masjid? Lagi banyak duit, mana lebih enak di mall atau di masjid? Betul. Rasa kalau banyak duit, bukan lagi ke masjid, pikirannya juga. Nah, bagus. Berarti yang datang ini bahagia di masjid ini orang-orang beriman. Para penyair dalam syairnya mengatakan bahwa al-mu'minu fil masjid kas-samai fil ma'. Perumpamaan orang mukmin dengan masjid tampaknya seperti ikan di dalam air. Kalau ada ikan betah di air itu bagus ikannya. Tapi kalau ada ikan tak betah di air, itu ikan apa namanya? Ibu anakku, gak mau lagi di air ikannya. Itu namanya ikan yang sudah mati itu. Jadi perumpamaan orang mukmin dan masjid seperti ikan di air. Ikan itu betah di air, mukmin betah di masjid. Tapi wal munafiqu fil masjid, adapun orang-orang munafik dalam masjid, kaqaini pisabka, seperti burung di dalam sangkar. Itu kira-kira burung